Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfikar, mahasiswa Universitas Nasional. Kepada kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1, mata kuliah Enterprise Resource Planning, yaitu mengenai Transaction Processing System, Material Requirement Planning, Sistem Informasi Area Fungsional, Electronic Data Interchange. Oke, langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi. Misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Transaction Processing System, tugas utama TPS. Yang pertama, mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan informasi yang lain dalam organisasi. Yang kedua, misalnya untuk keperluan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Tujuan TPS. Yang pertama, capture, proses, dan update database yang diperlukan untuk mendukung kegiatan rutin perusahaan. Yang kedua, memastikan bahwa data diproses secara akurat dan lengkap. Yang ketiga, menghindari proses transaksi penipuan. Yang keempat, menghasilkan tanggapan dan laporan tepat waktu. Yang kelima, mengurangi kebutuhan tenaga kerja administrasi. Yang keenam, membantu meningkatkan layanan pelanggan. Yang ketujuh, mencapai keunggulan kompetitif. Karakteristik TPS. Yang pertama, volume data yang diproses relatif besar. Yang kedua, kapasitas penyimpanan data atau database besar. Yang ketiga, kecepatan pengolahan tinggi. Yang keempat, sumber data umumnya internal dan outputnya untuk keperluan internal. Yang kelima, pengolahan data periodik, harian, mingguan, bulanan, dan sebagainya. Yang keenam, orientasi data yang dikumpulkan mengacu pada data masa lalu. Yang ketujuh, masukan dan keluaran instruktur data di format menurut suatu standar. Yang kedelapan, komputasi tidak terlalu rumit. Metode pengolahan transaksi. Yang pertama ada batch processing, yaitu suatu bentuk pengolahan data di mana transaksi bisnis yang terakumulasi selama periode waktu diproses sebagai suatu kesatuan atau batch. Proses transaksi online atau OLTP, itu suatu bentuk pengolahan data di mana setiap transaksi diproses segera, tanpa penundaan transaksi terakumulasi dalam batch. Ada gambaran batch processing dengan proses transaksi online. Oke, lanjut. Kelebihan dan kekurangan TPS. Kelebihan dari Transaction Processing System adalah bahwa biasanya proses transaksi sangat cepat. Biasanya tidak memakan beberapa detik, namun jika ada banyak file yang dalam antrian, waktu yang dibutuhkan untuk memproses data mungkin mengambil panjang. Kekurangannya dari Transaction Processing System adalah kebutuhan biaya yang besar. Yang kedua, Material Requirement Planning atau MRP adalah suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk mengolah jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. Tujuan MRP: meminimumkan persediaan atau inventory, meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan. Penerapan MRP: semua item persediaan dalam satu unit, daftar material tersedia, adanya catatan persediaan atau status persediaan item tersedia, kesatuan file data, lead time tiap item diketahui, tiap persediaan keluar masuk gedung tercatat, semua komponen yang akan dirakit dibutuhkan tempat pada waktunya, pemakaian material bersifat diskrit. 4 langkah dasar proses MRP. Yang pertama, netting atau proses perhitungan jumlah kebutuhan bersih. Yang kedua, loading atau proses penentuan besar lot size. Yang ketiga, offsetting atau proses penentuan saat melakukan pemesanan. Yang keempat, explosion atau proses penguraian kebutuhan dalam bagian-bagian produk yang paling kecil. Kelebihan MRP:
kemampuan memberi harga lebih kompetitif, mengurangi harga penjualan, mengurangi inventory, pelayanan pelanggan yang lebih baik, respon terhadap pemerintah pasar lebih baik, kemampuan mengubah jadwal induk, mengurangi biaya setup, mengurangi waktu menganggur, memberi catatan kemajuan sehingga manajer dapat merencanakan order sebelum pesanan aktual dirilis, memberitahu kapan memperlambat akan sebaik mempercepat, menunda atau membatalkan pesanan, mengubah kuantitas pesanan, memajukan atau menunda batas waktu pesanan, membantu perencanaan kapasitas. Kelemahan MRP. Problem utama pengguna sistem MRP adalah integrasi data. Jika terdapat data salah pada data persediaan, bill material data atau master schedule, kemudian juga akan menghasilkan data salah. Problem utama lainnya adalah MRP sistem membutuhkan data spesifik. Beberapa lama perusahaan menggunakan berbagai komponen dalam memproduksi produk tertentu atau asumsi semua variabel. Desain sistem ini juga mengasumsikan bahwa lead time dalam proses ini in manufacturing sama untuk setiap item produk yang dibuat. Yang ketiga, sistem informasi area fungsional. Sistem informasi area fungsional adalah sistem informasi yang memberikan informasi kepada kelompok atau orang bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Ada beberapa jenis sistem informasi fungsional, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada dan mengubahnya menjadi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Substansi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi terdiri dari 5 sistem. Yang pertama, sistem pengeluaran atau expenditure system. Segala peristiwa yang berhubungan dengan usaha mendapatkan sumber-sumber ekonomis yang diperlukan oleh perusahaan, baik berupa barang ataupun jasa, baik pemasok dari luar maupun dari karyawan di dalam perusahaan. Yang kedua, sistem pendapatan atau revenue system. Berhubungan dengan penjualan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan kepada konsumen dan mendapatkan pembayaran dari mereka. Sistem produksi atau production system. Berhubungan dengan pengumpulan, penggunaan, dan pengubahan bentuk suatu sumber ekonomi. Yang keempat, sistem manajemen sumber daya atau resource management system. Meliputi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan manajemen dan pengendalian sumber daya seperti investasi dan aktiva tetap. Sistem buku besar dan laporan keuangan atau general ledger dan financial accounting. Berhubungan dengan laporan rekaman keuangan dalam waktu tertentu, misalnya seperti laba atau rugi, arus kas, dan lain-lain. Yang kedua, pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus uang bagi para pemakai di seluruh perusahaan. Sistem informasi keuangan juga merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah keuangan perusahaan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja dalam hubungannya dengan sistem informasi fungsional lainnya untuk mendukung manajemen perusahaan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan manufaktur. Produk perusahaan yang pada dasarnya tetap bertumpu pada input, proses, dan output. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produksi yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang dan jasa. Pengertian sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan. Pengertian sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah dan data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi itu kepada pemakai.
di mana data-data yang diperoleh tersebut merupakan data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan keputusan SDM. Yang terakhir, Electronic Data Interchange. Electronic Data Interchange atau EDI adalah transmisi data dalam bentuk yang terstruktur dan dapat dibaca mesin secara langsung dari komputer ke komputer di antara beberapa perusahaan. Electronic Data Interchange atau EDI didefinisikan sebagai pertukaran data komputer antar berbagai bidang organisasi atas suatu informasi terstruktur dalam format yang standar dan bisa diolah oleh komputer. EDI merupakan bentuk e-commerce sesuai definisinya, dan telah ada bentuk yang sama selama lebih 20 tahun. Saat ini teknologi dan implementasi EDI sudah sangat berkembang. EDI merupakan suatu sistem yang dapat mengikat pemasok, perusahaan, pelanggan. Perusahaan dapat menghindari kontak dengan pemasok dan pelanggan. Apabila pemasok maupun pelanggan diberikan akses ke sistem secara langsung, EDI memiliki kemampuan untuk mengirimkan dokumen atau misal permintaan pembelian secara elektronik kepada vendor melalui pengontrol keamanan Value Add Network atau VAN. Tingkat penerapan EDI. Pertama, tingkat 1, hanya 1 atau 2 set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah besar mitra dagang yang terbatas. Yang kedua, pemakai tingkat 2, banyak sel transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah besar mitra dagang. Yang ketiga, pemakai tingkat 3, selain banyak set transaksi yang transmisikan, tetapi aplikasi komputer perusahaan disesuaikan dengan pendekatan EDI. Tujuan EDI. Tujuan Electronic Data Interchange atau EDI adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan cara mengikat bisnis antar partner dagang. EDI meningkatkan proses manual untuk mempertukarkan informasi dengan bidang bisnis lainnya dalam berbagai cara. Misalnya, data hanya perlu untuk dimasukkan satu kali saja. Kemudian data tersebut hanya digunakan oleh pihak pengirim barang, manajer kantor, dan lain-lainnya. Hal ini akan mengurangi tenaga entry data. Pada dasarnya, data bisa dikirimkan dengan lebih efisien dengan menggunakan EDI. Manfaat EDI: mengurangi kesalahan, mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kemampuan bersaing, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, meningkatkan pelayanan pelanggan. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.